Ketimbang nanti yang bulan tak siap itu katakan. Siapa? Kalau bukannya yang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Di malam Jumat kali ini, akhirnya kita bisa adain lagi webinar. Nah, kali ini Kak Salwa gak sendirian. Oke, sebelumnya, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru hadir, bahkan yang baru mengikuti webinar di komunitas bisnis muslimah. Perkenalkan, nama aku Salwa Diana Puspita. Teman-teman bisa panggil aku Kak Salwa. Nah, kali ini Kak Salwa gak sendirian nih, karena kita berhasil nih mengundang salah satu tim marketing dari timnya Aksoro. Nah, waduh, udah hadir nih Mas Fahmi yang hari ini bakal bahas banyak banget tentang 3 kuncian sosmed yang laris nih kepada teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, aku harapkan bisa ikut serta di kelasnya sampai akhir, karena di akhir nanti Kak Salwa bakal bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang udah hadir malam ini. Nah, sebelum itu aku mau tanya dong. Tadi kan udah ada beberapa yang absen nih. Ada dari Bogor, ada dari Semarang, ada dari Bandung, ada dari Madiun. Nah, boleh dong sekarang teman-teman share di kolom chat. Teman-teman ini sekarang bisnisnya apa aja sih? Di bidang apa aja? Boleh dong di-share. Oke. Wildan dari Bekasi hadir, Kak. Suaranya pelan ya, Kak Salwa. Oh, masih pelan ya? Halo, pelan. Udah agak besar belum suaranya? Hijab, Kak. Oke, jasa hias parcel dan mahar. Terus ada herbal skincare, palu gada. Oke. Nah, kalau kemarin kan aku udah bahas sedikit tentang target market, mungkin hari ini bakal bahas sedikit tentang target market juga nih ke teman-teman semua. Dan hari ini aku kenalin dulu nih salah satu bintang tamu kita dari tim marketingnya Aksoro. Halo, Mas Fahmi. Mas Fahmi masih di mute nih. Halo.
Ya, boleh dong kenalan nih bareng teman-teman di komunitas bisnis muslimah. Jadi mungkin ini agak hampir semuanya perempuan ya. Iya ini. Dan mungkin hampir semuanya udah bisa jadi udah jadi ibu rumah tangga gitu. Karena memang untuk target market kita itu di teman-teman yang mau shop kayak gitu, Mas Fahmi. Boleh silakan Mas Fahmi perkenalan. Perkenalan. Oke, teman-teman semuanya. Ini manggilnya apa ya? Ibu atau Biasanya sih kalau aku biasanya teman-teman. Oh, teman-teman. Oke. Halo semuanya, teman-teman dari komunitas SBO apa komunitas muslimah itu, Kak? Oke, Kak jadi Salwa. kita dua sih Mas Fahmi, ada dari SBO dan juga komunitas bisnis muslimah. Cuman kalau untuk yang mengadakan webinarnya sekarang itu di komunitas bisnis muslimah. Tapi komunitas bisnis muslimah itu powered by SBO gitu. Oke. Ya. Apa ya? Kenalan ya. Kenalin teman-teman semuanya. Nama saya Fahmi. Sekarang saya di Aksoro. Aksoro itu apa? Nanti aja lah kali ya. Nah, ini ya perkenalannya itu aja dulu. Saya di bagian marketing juga. Oke. Mungkin sama kayak Kak Salwa. Kak Salwa juga marketing juga kali ya? Ya, betul. Aku di marketing juga. Ya. Itu aja dulu mungkin, Kak. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, jadi ini di sesi Mas Fahmi dulu atau mau aku dulu nih? Terserah. Okay. Saya ngikut tuan rumah aja. Waduh, oke. Nah, jadi teman-teman hari ini kita bakal banyak banget bahas tentang sosial media. Karena kan kita ini bisnisnya lewat sosial media ya, teman-teman. Termasuk Instagram, Facebook, TikTok, mungkin merambah juga ke Google, YouTube, dan lain-lain. Nah, aku mau tahu dong teman-teman di sini udah bisnisnya itu udah diiklankan kemana aja gitu produknya? Apakah teman-teman di Facebook aja, di Instagram aja, atau di TikTok aja mungkin, atau baru mau mulai bahkan untuk bisnisnya gitu? FB WA Kak, kata Mbak Rina. Terus Instagram and Shopee. Oh oke, jadi marketplace juga ya. FB WA IG TikTok, baru WA aja, di WA IG marketplace. Oke. Nah, aku jadi tahu kan teman-teman ini ternyata udah merambah hampir ke semua sosial media yang ada di Indonesia gitu. Nah, aku mau tahu dong teman-teman kendala apa sih yang paling banyak teman-teman hadapi saat berjualan lewat sosial media. Boleh share di kolom chat semuanya. Mungkin kendalanya dari biasanya sih kalau misalkan aku lihat dari beberapa webinar-webinar sebelumnya, biasanya kendalanya itu dari target market nih teman-teman dan juga Mas Fahmi, karena banyak juga ternyata yang belum paham mengenai target market yang tepat untuk produknya masing-masing kayak gitu. Nah, betul ada juga yang target market yang tepat. Ternyata memang salah satu kunci jualan di sosial media itu adalah punya target market yang tepat, karena kita jadi tahu nih konten kita ini diarahkan untuk ke siapa kayak gitu. Kalau di sosmed FB kalau di sosmed seperti FB dan IG susah gaya target market dan nggak bisa hard sell kecuali pakai ads atau di marketplace-nya. Oke, sebenarnya di Facebook dan juga Instagram itu bisa hard sell kok teman-teman, asalkan sosial medianya udah siap gitu. Nah, kalau misalkan sepengalaman aku di bagian marketing di SBO dan juga di yang lainnya di Bumi Langit Group, itu biasanya kalau misalkan untuk akun-akun awal, aku saranin teman-teman jangan langsung hard sell, tapi harus soft selling dulu gitu. Harus interaksi dulu, banyakin interaksi bareng followers-followersnya. Nah, dan banyakin konten-konten yang sesuai dengan target market teman-teman gitu. Jangan sampai Instagramnya tuh baru dibuat atau sosial medianya tuh baru dibuat, terus teman-teman tiba-tiba hard sell. Nah, itu yang biasanya susah untuk menggait target marketnya. Nah, biasanya kayak gitu, sepengalaman aku di bagian marketing gitu. Oke, ada yang baru masuk nih. Oke, teman-teman yang baru masuk. Jadi, malam ini komunitas bisnis muslimah dan juga SBO mengundang salah satu tim marketing Aksoro. Nah, jadi di sini kita bakal sharing-sharing gimana sih cara jualan di sosial media supaya laris gitu. Dan apa sih kendala teman-teman saat berjualan di sosmed. Nah, oke, jadi tadi kembali lagi ada banyak yang ternyata masih bingung nih mengenai target marketnya. Nah, biasanya teman-teman itu
Oh iya, ini ada yang jawab menemukan target market yang susah banget katanya gitu. Nah, mungkin teman-teman harus spesifikasikan target marketnya teman-teman. Misalkan produknya apa, terus target marketnya merambah ke siapa kayak gitu. Misalkan aku jualannya hijab, target marketnya mau di usia 20 hingga 30 tahun misalnya kayak gitu. Kalau misalkan di kami nih, kalau misalnya target market itu kita rumusnya pakai 3, 5, dan 10. Jadi nggak boleh target marketnya itu lebih dari 10 tahun. Kita guide yang rentan usianya 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun gitu teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman yang mau bertanya boleh banget share sekarang di kolom chat, mumpung kita hadir nih di marketingnya Aksoro, kita gali-gali ilmu dari Mas Fahmi. Nah, kalau misalkan dari aku, awalnya gitu dulu sih Mas Fahmi, aku mau nanya kendala juga nih teman-teman. Selain target market itu, apa sih kendala teman-teman dalam berjualan di sosial media? Mungkin malam ini kita bisa dapetin solusinya dari Mas Fahmi. Ya, rumus 3, 5, 10 itu gimana maksudnya, Kak? Nah, jadi kan target market itu luas banget ya, teman-teman. Dan banyak banget yang masih keliru nih ternyata, karena target marketnya itu terlalu kejauhan. Misalnya, teman-teman ini jualannya fashion muslimah. Fashionnya itu bisa digunakan untuk anak-anak usia 15 tahun hingga dewasa, misalnya kayak gitu. Jadi, teman-teman punya produk untuk anak-anak, punya produk untuk dewasa. Tapi kebanyakan nge-guide-nya itu adalah, oh berarti target market aku itu di usia 15 tahun hingga 35 tahun dong. Nah, itu yang keliru nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham mengenai user dan juga customer-nya. Kalau misalkan user itu adalah si pemakai produk kita, kalau misalkan customer adalah si orang yang beli produk kita. Jadi kalau misalkan teman-teman jualannya fashion muslimah dari anak hingga dewasa, berarti target marketnya itu adalah ibu rumah tangga gitu, yaitu customer-nya, si yang beli produk kita. Biasanya untuk 15 tahun itu adalah user gitu, teman-teman, atau si pemakai produk kita. Nah, kalau misalkan aku yang jualannya makanan, gimana, Kak? Kan makanan bisa dimakan oleh siapa aja, misalnya kayak gitu. Nah, ini sama aja kayak fashion, teman-teman. Jadi, itu dibagi dari user dan juga customer-nya gitu. Kalau misalkan user itu si pemakainya dan customer itu si yang belinya. Tentu saja kalau misalkan kayak beli makanan-makanan pasti ibunya atau orang tuanya yang beli gitu dibandingkan anak-anaknya yang beli. Walaupun si makanannya ini bisa kita makan di semua kalangan usia. Oke. Skincare. Untuk skincare pun sama, apalagi kalau skincare itu kan berbeda kelebihan, keunggulan, dan lain-lainnya itu kan pasti beda-beda ya. Nah, jadi jangan sampai keliru. Banyak banget yang bilang skincare aku kan ini bisa digunakan dari usia remaja hingga misalkan remaja itu di 17 tahun misalnya ya. Di usia 17 tahun hingga 30 tahun karena bisa di semua kalangan usia. Nah, sebenarnya itu sedikit keliru sih kalau menurut aku, karena kalau misalkan skincare itu keunggulannya beda-beda, terus fungsinya pun beda-beda. Dan kalau misalkan untuk usia remaja mungkin fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit. Tapi kalau misalkan untuk usia dewasa mungkin fungsinya adalah untuk menghilangkan noda hitam, untuk menghilangkan keriput, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus tahu dulu fungsi dari produknya teman-teman itu apa, supaya nanti cepat nih untuk menemukan target marketnya gitu. Oke. Oke, kalau dari aku baru segitu nih, Mas Fahmi. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Sekarang boleh langsung nih ke Mas Fahmi yang bakal Oke. Siap, yang bakal sharing tentang 3 kunci sosmed laris. Boleh, silakan Mas Fahmi. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol seru aja ya. Oke, siap. Makasih Teh Salwa atas kesempatannya. Teman-teman, saya izin share screen boleh ya? Boleh. Sebentar. Share screen. Mana ya share screen-nya ya? Oke, udah ketemu kah Mas Fahmi? Oke. Udah, kelihatan nggak ya? Udah kelihatan. Kelihatannya apa tuh? WhatsApp? Ini bukan, ini kelihatannya bukan. Speaker notes. Oh, salah dong saya. Bisa nggak ya sosial media dipakai buat jualan? Nah ini. Udah masuk ke slide sih. Ini kelihatannya bagus nggak? Full
Speaker note-nya kelihatan, Kak? Enggak. Enggak. Oke. Oh, tapi Oke. materinya ini slide-nya belum ini nih, Mas Fahmi. Jadi slide-nya masih di judulnya. Ya, masih di judulnya. Oke. Aman ya, berarti ya? Aman. Oke. Oke, tenang Mas Fahmi. Enggak. Saya ini agak grogi soalnya biasanya kalau Aksoro itu customer-nya bapak-bapak. Oke, jadi kita kebalikannya ya. Nah iya, ini kayaknya dari 105 orang, 100-an orang ini isinya ibu-ibu semua, jadi saya agak grogi, mohon maaf ya teman-teman. Ibu-ibu, kakak-kakak, dede-dede gitu di sini. Oke. Oke teman-teman, kita langsung aja. Jadi malam hari ini insya Allah saya akan mencoba istilahnya sharing lah. Jadi saya di sini bukan yang paling bagus atau yang gimana, jadi kita sharing. Mungkin teman-teman juga Teh Salwa juga udah pernah dapat materi ini, ya mungkin ini bisa jadi pengingat kita. Jadi ada bahan untuk kita saling mengingatkan lah gitu. Nah, malam ini saya mau bahas sebuah pertanyaan yang ini termasuk sering juga di Aksoro gitu, customer-nya Aksoro. Bisa nggak sih, Mas, gimana sosial media itu dipakai buat jualan? Apakah cocok atau enggak? Gitu. Sebenarnya jawabannya itu bisa. Bisa, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Tapi kita kenalan dulu lah. Tadi kan kenalan, nama saya Fahmi, saya dari Aksoro. Mungkin teman-teman di komunitas bisnis muslimah ini mungkin yang udah sering, kita kemarin ada ya, kalau nggak salah itu sama collab sama Teh Muri juga, mungkin yang udah pernah ikut atau yang belum ikut. Jadi Aksoro itu mirip-mirip lah sama SBO. Jadi kita ini tempat belajar, tempat platformnya teman-teman yang suka bisnis untuk jadi pengusaha 1%. Golongan pengusaha 1%. Golongan pengusaha 1% itu yang gimana? Kalau di Aksoro itu kita mengartikannya adalah teman-teman UMKM yang berniat, yang pengen untuk men-scale up bisnisnya keluar dari zona UMKM. Zona UMKM-nya itu kita pakai indikator di atas 400 juta sebulan gitu. Omset ya, omset 400 juta sebulan. Jadi itu adalah misi Aksoro untuk membantu teman-teman UMKM, teman-teman startup gitu. Jadi kalau platform Aksoro sendiri, kita saat ini fokusnya di buku-buku bisnis. Itu ada beberapa judulnya scale up, ada yang judulnya semua bisa diatur, dan yang penting ngebul ini buku digital marketing ya buat newbie. Jadi benar-benar kita spesifikkan buat teman-teman yang masih pemula gitu. Nah, terus habis itu selain buku kita juga ada event. Eventnya juga kita kalau di Aksoro itu lebih fokusnya untuk marketing, terutama digital marketing dan building team. Jadi kita di Aksoro percaya untuk kita bisa scale up, untuk kita bisa maju gitu dengan cepat, itu kita butuh yang namanya tim di belakang kita yang mendukung dan mengeksekusi kita di sini. Kita di sini rata-rata semua business owner kan ya, teman-teman di sini. Nah, terus selain itu, selain kelas atau workshop gitu, kita juga ada apps. Nama apps-nya itu Scale Up Business by Aksoro. Jadi teman-teman yang, tapi ini masih di Android sih, masih di Android, kita lagi ngembangin buat Apple-nya. Itu teman-teman bisa download nanti di Play Store, Scale Up Business by Aksoro. Oke, segitu aja sih kayaknya kenalannya. Jadi kita mulai ya. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Silahkan teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu. Ini coba jawab pertanyaan ini. Tulis di kolom chat aja. Apa sih sebenarnya tujuan sosial media itu diciptakan?
menurut teman-teman itu apa? Boleh di kolom chat. Tujuannya ya kelihatan deh. Kok chatnya nggak kelihatan ya? Oke, aku bantu. Bansos. Oh, udah kelihatan Mas Fahmi chatnya? Udah. Oke. Untuk berinteraksi, oke, berinteraksi lebih luas, saling terhubung. Interaksi lebih luas. Oke, untuk menyambung silaturahmi. Mantap. Memperkenalkan brand kita, sosialisasi biar banyak jaringan. Oke. Nah, kalau dari jawaban teman-teman ini nggak ada yang buat jualan ya? Oke, ya. Untuk ada follower Aksoro, thank you. Siapa nih? Buat cari uang, mantap. Jualan butuh berinteraksi, oke, ya benar. Dari silaturahmi nanti ujungnya jualan. Oke, teman-teman. Jadi sepertinya kita untuk tujuan utama sosial media diciptakan, kita sepertinya udah satu frekuensi lah. Jadi memang dari apalagi Facebook gitu ya, terutama Facebook itu awal kali diciptakan memang dia bukan buat jualan, dan Instagram, Twitter, YouTube, TikTok itu semuanya diciptakan memang bukan buat berjualan. Kalau Facebook itu pertama kali diciptakan oleh Mark Zuckerberg, dia buat ajang kenal-kenalan dari teman-teman se-universitasnya gitu. Kalau Instagram dia adalah tempat galeri untuk mengabadikan foto-foto kita gitu. Nah, kalau Twitter itu juga dipakai untuk menyampaikan ide-ide kita gitu. Nah, dari sekian banyak sosial media memang nggak ada yang awal kali diciptakan itu tujuannya untuk berjualan. Cuman memang tapi bisa nggak sih sebenarnya buat jualan itu? Bisa. Bisa banget sebenarnya buat jualan. Cuman mainannya agak beda sih kalau di sosial media. Jadi apa bedanya? Bedanya adalah teman-teman harus memperhatikan 3 hal ini. 3 hal supaya sosial media kita bisa membawa manfaat yang maksimal. Manfaat maksimal dalam arti ini bisa membantu pertumbuhan bisnis kita gitu. Jadi nggak cuma kita bikin sosial media ya sebagai istilahnya syarat aja gitu. Kalau bisnis nggak punya sosial media kayak gimana gitu. Bukan. Jadi sosial media ini adalah bisa jadi tempat yang membawa manfaat maksimal bagi bisnis kita gitu. Untuk alat pertumbuhan bisnis kita. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya? Yang perlu diperhatikan pertama banget adalah dalam bersosial media itu kita harus berani dan mau untuk konsisten. Konsistensi ini penting banget, teman-teman. Jadi konsistensi adalah kunci utama dan kunci pertama bagi kita dalam bermedia sosial. Jadi kalau ada itu peribahasanya, untuk memulai itu kita butuh komitmen, kita butuh niat. Mas Fahmi, maaf kepotong. Ya? Slide-nya kelihatannya separoh nih. Slide-nya separuh. Nggak full. Oke, sorry ya. Sebentar. Oh, berarti dari tadi nggak ini ya, Kak ya? New share. Ini? Nah, udah. Berarti dari tadi kacau ya. Oke, maafkan saya teman-teman. Nah, jadi untuk pertama, untuk memulai sebuah sosial media itu yang pertama kali kita harus miliki adalah konsisten. Kita memulai sosial media itu butuh komitmen, tapi untuk bisa merasakan hasilnya, kita harus berani, kita harus mau konsisten.
Karena dalam sosial media itu, bersosial media apalagi tujuannya untuk pertumbuhan bisnis, itu mungkin teman-teman akan merasakan sakitnya mungkin 3 sampai 6 bulan. Itu kayak nggak ada interaksi, kayak nggak ada pertumbuhan, yang nge-like segitu-gitu aja. Padahal kita udah bikin konten niat banget, udah riset ke sana kemari, tapi kok menurut kita udah oke banget, pas dilempar kok cuman dapat likes-nya segitu-gitu aja, nggak ada engagement segala macam. Nah, itu konsistensi kita diuji di situ. Jadi kalau di Aksoro kita lagi ada melakukan eksperimen ya terhadap, kita lagi bikin satu akun YouTube gitu. Itu benar-benar tim kita itu selama kurang lebih 4 bulan mereka bikin sehari 4 video konsisten, dan selama 4 bulan itu nggak ada hasil. Jadi yang subscribe nggak ada, bukan nggak ada ya, maksudnya pertumbuhannya tuh kayak nggak sebanding dengan effort yang udah kita keluarin. Nah, di sini mungkin teman-teman juga ketika melakukan atau mengembangkan sosial medianya akan ngerasain itu. Sakitnya 3-6 bulan pertama. Nah, itu di Aksoro sendiri dari hasil eksperimen kami itu memang konsistensi ini sangat apa ya istilahnya, kalau kita menyerah di jalan, mungkin di bulan ke-5, ini kita udah bulan ke-6 itu kita nggak ngerasain apa yang udah kita dapat. Nah, jadi sekarang alhamdulillah pertumbuhan YouTube yang jadi eksperimen kita itu sehari udah bisa 4.000 subscriber. Itu syaratnya adalah konsisten tadi teman-teman. Jadi sehari itu tim bikin 4 video. Terus Senin sampai Minggu. Nggak ada putus-putusnya. Itu mungkin kalau di bulan ketiga tim ini udah nyerah, nggak ada konsistennya tadi, nggak ada keberanian untuk konsistensi, mungkin kami nggak akan ngerasain 4.000 subscriber sehari gitu. Gimana rasanya itu. Dan itu memang benar-benar terjadi teman-teman. Untuk bisa merasakan hasil harus mau konsisten. Dan konsisten ini akan membentuk sebuah pola. Pola ini juga akan menjadi identitas. Identitas ini akan menjadi brand image kita. Apa nanti audiens kita atau customer kita itu akan melihat dari pola kita tadi, dari identitas kita tadi. Nah, mungkin sekarang teman-teman bertanya, apa sih yang harus kita konsistenin? Jadi ada, kalau di catatan kami dari hasil eksperimen kami itu ada tiga macam lah yang bisa kita konsistenkan. Yang pertama adalah frekuensi. Jadi teman-teman, dalam sosial media itu ternyata lebih baik kita frekuensinya itu konsisten. Sehari misal teman-teman kita ambil contoh Facebook, Instagram lah. Itu akan lebih baik kalau teman-teman sehari 1 daripada sehari 4 tapi buat 4 hari gitu. Akan lebih baik teman-teman sehari 1 post, hari kedua 1 post tapi konsisten terus selama 30 harinya. Ini keluar ya share screen-nya? Iya, Mas Wafi keluar share screen-nya. Mana tadi? Ini udah ya? Udah. Nah, itu dari frekuensi teman-teman. Jadi frekuensi ini termasuk juga sehari berapa kali, terus di hari itu jam berapanya. Jadi di sini kita istilahnya memanjakan algoritma. Kan sering tuh beberapa dari sering kita ngerasain kayak dikerjain algoritma atau apa gitu. Nah, salah satu cara kita supaya nggak dikerjain algoritma itu dari frekuensi ini. Dari frekuensi. Terus yang kedua adalah konsisten dalam membentuk persona. Dalam membentuk persona ini termasuk gaya bahasa, terus termasuk cara penyampaian kita, termasuk juga
customer-nya kita. Jadi dalam artian itu tadi yang udah dijelasin Teh Salwa tadi, kita harus pertama banget memang harus kita tahu customer kita itu siapa. Kita mau nargetin siapa. Nah, dari situ kita bisa membentuk persona. Kayak misalkan Aksoro. Aksoro customer-nya itu kebanyakan bapak-bapak. Jadi kita nggak bisa bikin persona yang apa istilahnya yang tidak dekat sama bapak-bapak gitu. Yang tidak nyambung. Misal teman-teman hijab kan personanya wanita muslimah gitu ya. Ya kita nggak bisa, maksud saya customer-nya muslimah gitu ya. Kita nggak bisa membentuk persona brand kita ini, sosial media kita ini sebagai wanita yang lawannya dari muslimah gitu mungkin ya. Oke, itu dari persona. Terus yang ketiga adalah visual. Jadi sebisa mungkin supaya nancep di otak audiens, di otak customer itu kita visualnya juga konsisten. Ini termasuk kayak brand-brand besar lah ya. Kita ambil contoh brand telekomunikasi. Mungkin kalau teman-teman ditunjukkan warna merah di brand telekomunikasi mungkin akan menyebutkan apa? Telkomsel gitu kan ya. Kalau warna kuning EM3, kalau warna biru XL. Nah, gitu. Konsistensi visual ini akan membentuk brand kita. Jadi kita akan lebih mudah dikenal kalau walaupun cuma pakai warna gitu. Misal biru kuning itu Indomaret, merah putih Alfamart, nah gitu. Itu dari konsistensi visual. Nah, selanjutnya, oh ya teman-teman kalau di tengah jalan ada pertanyaan gitu, boleh loh langsung bertanya gitu di jeda saya juga nggak apa-apa. Kita santai. Ya Teh Salwa ya. Ya, betul-betul. Santai aja. Ngobrol-ngobrol seru. Terus ini frekuensi. Nah, berikutnya hal kedua setelah konsistensi, mungkin semoga teman-teman udah ini ya, yang konsistensi tadi udah nyambung ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditulis dulu atau langsung sela juga nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah storytelling. Nah, ini jadi apa? Ini salah satu keunikan di sosial media ya. Lebih secara umum adalah keunikan kalau kita berjualan di digital marketing, di internet marketing gitu. Jadi ternyata customer itu kalau menurut Denny Santoso, Denny Santoso tahu lah teman-teman di sini mungkin kenal ya sama Denny Santoso, itu sebenarnya customer itu nggak beli produk kita, tapi kebanyakan mereka beli cerita kita. Apa cerita di balik produk itu. Nah, ini juga saya ada pengalaman gitulah. Jadi ada temen gitu yang dia jualannya mushaf Al-Qur'an gitu. Nah, dia agak kesulitan tuh menjual mushafnya. Karena ya yang jualan mushaf gitu udah banyak kan ya, dan produknya juga umum. Nah, dia bingung diferensiasinya gimana. Nah, salah satu hal yang bikin dia bisa menonjol itu adalah saya tahu karena dia ini mu'alaf. Nah, karena dia mu'alaf, terus coba deh cerita mu'alaf kamu dinaikkan, terus ini kamu lagi berjualan Quran gitu. Nah, itu alhamdulillah setelah itu penjualannya jadi lebih bagus gitu daripada sebelumnya. Jadi karena pembelinya itu customernya, oh ini mu'alaf, saya ingin membantu mu'alaf gitu. Jadi untuk mensejahterakan mu'alaf, karena memang mensejahterakan mu'alaf kan termasuk dapat pahala gitu kan ya kalau di Islam gitu. Nah, kenapa sih kita harus membangun storytelling? Kenapa kita harus membangun cerita? Karena dari cerita itu kita akan membangun kedekatan, teman-teman. Kita akan membangun emosi, kesamaan dengan customer kita. Dengan kedekatan itu kita akan menumbuhkan rasa nyaman dengan customer.
Dan setelah nyaman, itu akan meningkatkan yang namanya kepercayaan. Business is about trust, teman-teman. Bisnis itu tentang kepercayaan. Begitu teman-teman kehilangan kepercayaan, maka sudah bisa dipastikan hampir 100% bisnis teman-teman atau diri teman-teman itu akan jatuh. Itu jadi a good brand adalah mereka yang bisa menjaga kepercayaan, dan kepercayaan ini bisa kita dapatkan dari tadi menumbuhkan rasa nyaman. Menumbuhkan rasa nyaman karena kita punya cerita, kita punya kedekatan, dan kita punya kesamaan dengan customer kita gitu. Insya Allah kalau udah kayak gitu, brand kita umurnya akan lebih panjang. Nah, selanjutnya dalam storytelling itu mungkin teman-teman mulai bertanya, storytelling apa sih yang bisa saya ceritakan gitu. Nah, gimana cara saya bercerita atau segala macam. Format storytelling yang paling mudah itu sebenarnya yang penting teman-teman punya tokoh dan punya masalah. Tokohnya siapa, masalahnya apa, dan produk teman-teman itu hadir di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah itu. Itu aja sih sebenarnya kalau format dalam kita bikin storytelling. Jadi nggak yang gimana-gimana harus menyentuh, karena kita nih balik lagi ya, basic kita adalah berjualan. Kita balik lagi, basic kita berjualan, kita Felis, kita bukan siapa namanya pengarang Harry Potter itu, kita bukan Master Relie, kita adalah menjual produk. Jadi format cerita kita bisa dengan sangat simpel, yaitu dengan menumbuhkan tokoh, terus masalah, si tokoh punya masalah, dan masalah itu selesai dengan produknya kita gitu. Itu dari format cerita. Ini dari cara membawakan cerita. Cara membawakan cerita juga kita nggak bisa asal-asalan. Kita nggak bisa membawakan cerita dewasa ke anak kecil. Kita nggak bisa bercerita seperti laki-laki ke laki-laki ke kalau market kita perempuan gitu. Kita harus paham dulu market kita tadi. Kembali lagi kita harus kenalan, kita harus memahami siapa sih market kita, siapa sih orang yang membeli produk kita gitu. Ini kita harus paham banget dulu. Mungkin nanti Teh Salwa bisa ngasih tips gitu kali ya, gimana caranya untuk memahami market gitu. Nah, yang kedua, dalam membawakan cerita, gaya bahasa. Gaya bahasa ini balik lagi ke poin pertama tadi. Dengan kita paham market kita, jadi kita tahu gaya bahasanya yang seperti apa. Kalau misal kita fokus jualan hijab di Jawa Barat, mungkin gaya bahasa kita bisa menyesuaikan market di daerah Jawa Barat gitu, mungkin pakai bahasa Sunda atau gimana gitu, pakai gaya-gaya bahasa gaul di sana gitu. Nah, kalau di Jawa juga begitu dan segala macam. Atau misalkan customer kita anak-anak Jaksel gitu yang setengah Indonesia, setengah Inggris, ya gaya bahasa kita juga harus ngikutin kayak gitu. Kita harus bisa blend sama mereka gitu ya. Dan yang terakhir visual. Nah, ini visual ini agak desain gitu, agak tricky juga ya teman-teman. Jadi kadang-kadang cerita yang bagus itu ketika desainnya kurang enak dilihat gitu. Jadi ceritanya nggak kebawa, emosinya nggak ngena gitu. Visual ini mungkin teman-teman bisa belajar tentang tipografi, tentang desain gitu. Kalau sekarang sih lebih enak ya, karena teman-teman bisa menggunakan Canva segala macam, template-template juga udah banyak. Mungkin teman-teman bisa belajar dari situ dulu. Dari visual pakai Canva gitu. Pokoknya belajar tentang tipografi itu menurut saya penting. Kayaknya di SBO, di tim Teh Salwa juga ada yang jago tuh yang tipografi gitu-gitu. Ada. Nah, bisa belajar lah dari situ. Terus berikutnya ide cerita. Nah,
ini biasanya juga kadang kita sering kepentok ide ceritanya tuh, apa sih yang harus saya sampaikan gitu. Gimana saya bikin cerita gitu. Sebenarnya cerita selain ada tokoh, ada masalah, teman-teman juga bisa bikin cerita berdasarkan 5W1H. Jadi teman-teman menjawab pertanyaan what, apa yang saya jual, di mana saya menjual, bagaimana saya menjual, siapa saya gitu. Itu bisa jadi bahan teman-teman. Jadi produk ini bagaimana, pembuatan produk ini dan segala macam itu jadi dari rumus 5W1H itu akan menghasilkan banyak sekali ide. Dan yang pasti ya kita bisa mengandalkan banget itu Mbah Google. Jadi ya teman-teman juga gunakanlah, bisa pakai Google atau mungkin di Instagram kolom search-nya follow rival juga nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat kompetitor kita gimana story-nya mereka, gimana cerita-ceritanya mereka, itu bisa kita adaptasi, bisa kita tiru. Pokoknya kalau zaman sekarang kita bilang ide mentok itu kayak kurang bersyukur lah. Kalau kita sampai bilang, aduh nggak ada ide segala macam itu, ya mungkin teman-teman kurang ini aja, kurang menggali lebih dalam beberapa insight yang ada di internet gitu. Kalau saya sendiri kebetulan saya juga bikin konten di Aksoro gitu ya. Kalau saya untuk beberapa tema gitu make web namanya answerthepublic.com. Itu lumayan membantu juga. Oke, story. Ini ada pertanyaan nggak ya Teh Salwa ya? Kalau nggak ada, Oh, ini banyak nih pertanyaannya, Mas Fahmi. lanjut aja lah kalau banyak. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke ya, kalau dilanjutin dulu aja ya. Oke, lanjut dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab aja kayaknya Mas Fahmi ya. Oke, semoga waktunya masih cukup kan ya Teh ya? Cukup. Kita bisa sampai jam 12. Wow, Nggak ada. Oke, nah ini udah terakhir sih teman-teman. Jadi setelah kita konsisten dalam membuat konten, kita konsisten dalam menyampaikan konten kita gitu, terus setelah kita punya cerita, storytelling, dan yang terakhir ini sebenarnya adalah hal paling penting ketika kita ingin bikin sosial media kita itu jadi salah satu penarik cuan, jadi salah satu tempat untuk kita bisa menumbuhkan bisnis kita itu adalah dengan optimasi. Jadi mungkin teman-teman juga udah pernah dengar istilah optimasi ya. Kayaknya ini istilah yang sering dipakai gitu. Jadi sederhananya optimasi adalah ilmu untuk mengoptimalkan seluruh fitur-fitur di internet marketing, termasuk sosial media ya teman-teman. Jadi untuk menunjang perkembangan bisnis kita. Jadi khususnya sosial media itu kalau kita mau menggali itu banyak banget hal-hal yang bisa kita optimasi. Bahkan itu gratis, dan dengan optimasi ini kalau teman-teman udah kuasai optimasi dasar yang organik ini, itu nanti teman-teman kalau masuk ke dunia iklan ads gitu kemungkinan boncosnya akan lebih kecil gitu. Jadi dibandingkan teman-teman langsung mungkin pengen segera jualan saya laris gitu langsung ke ads, itu akan lebih banyak biaya ya, kecuali modalnya teman-teman tak berhingga ya, itu terserah. Kalau modalnya tak berhingga itu terserah teman-teman pakainya gimana. Nah, tapi kalau modal kita terbatas, modal kita seadanya gitu, prinsip utamanya adalah kalau saya baca di buku Digital Marketing for Newbie-nya Aksoro karya Pak Suryadin Laodang itu, prinsip utama kita dalam berjualan di sosial media itu buat pemula ya, itu adalah kita mindset-nya harus mindset yang penting ngebul dulu. Yang penting ngebul dulu. Jadi istilahnya itu uangnya kita berputar terus. Jadi kita harus
ada bahan bakarnya kita itu nggak habis gitu. Itu bahan bakarnya nggak habis. Jadi mungkin teman-teman berpikir bahwa marketing itu adalah sekedar iklan, FB Ads atau segala macam. Tapi sebenarnya di Facebook sendiri mereka juga punya tempat jualan yang gratis kayak Facebook Marketplace gitu. Atau Instagram juga bisa kita, kalau kita optimal menggunakan semuanya, Google gitu, kalau kita optimal menggunakan semua fiturnya, kayaknya kita nggak perlu ngiklan. Bahkan kita nggak perlu ngiklan, jadi organik. Mungkin teman-teman tahu merek parfum gimana bacanya? HMNS gitu. Humans ID ya. Humans ID. Nah, itu mereka ceritanya memang benar-benar dari awal organik. Dan organik juga bisa cepat loh teman-teman. Ya syaratnya tadi teman-teman harus konsisten dan teman-teman punya story yang diangkat gitu. Baru konsistensi, story-nya dioptimasi. Nah, itu mantap banget. Dan kalau teman-teman pengen belajar tentang optimasi itu, kalau teman-teman yang pemula ya, saya sih sekalian jualan. Itu menyarankan bukunya Pak Suryadin Laodang yang judulnya Yang Penting Ngebul itu, karena benar-benar apa istilahnya, step by step-nya itu jelas. Jadi dasar-dasarnya. Dan di buku itu nggak cuma Instagram, nggak cuma Facebook, tapi semua sosial media dibedah gimana kita mengoptimalkan fitur-fitur gratis di sana. Pokoknya yang penting ngebul dulu bisnis kita gitu. Nah, kalau di malam hari ini saya mau sharing sedikit lah gimana caranya mengoptimasi di Instagram gitu ya. Karena banyak juga tadi yang pakai Instagram. Nah, di Instagram itu ada dua hal yang bisa kita optimasi, dan yang pertama adalah optimasi profil IG kita. Jadi kalau apa namanya, kalau kita jualan online gitu kan ada yang namanya landing page gitu ya, landing page. Nah, profil IG ini bisa kita jadikan sebagai landing page bisnis kita. Jadi di profil IG inilah sang calon customer kita itu melihat siapa kita. Jadi kita harus jelas banget sih di profil IG ini siapa kita di mana, jualan kita apa, nama kita siapa gitu. Itu harus jelas banget di profil IG itu. Jangan sampai kita bikin multitafsir. Jadi ini siapa gitu. Pokoknya harus sebisa mungkin sekali melihat itu customer tahu, oh dia tuh ini, dia tuh jualannya ini gitu. Nama dia ini, dia ada di daerah mana dan bagaimana cara menghubunginya gitu. Itu harus jelas banget di profil IG kita. Nah, yang berikutnya adalah optimasi feed. Optimasi feed ini apa istilahnya, optimasi feed ini yaitu tadi kalau dari storytelling itu feed ini yang bisa menumbuhkan rasa nyaman customer tadi. Jadi dari feed itu bisa kelihatan kalau mereka ngelihat feed-nya, nanti dari komentarnya gitu mereka kan bisa kepo tuh. Oh, ini trusted loh, ini brandnya bagus, barang-barangnya memang dijual bagus. Nah, dari situ calon customer itu bisa ngelihat, bisa percaya, bisa merasa dekat dari feed-nya tadi. Nah, malam ini saya akan saya lebih mengutip dari buku Yang Penting Ngebul itu, gimana cara mengoptimasi feed. Jadi ini teman-teman bisa catat, ini ada 9 poin yang bisa teman-teman pakai untuk optimasi feed kita supaya feed kita lebih, terutama jangkauan ya. Jangkauan. Feed ini saya bahasain lebih simpel aja karena memang di Instagram juga sekarang kan banyak fiturnya ya, ada Reels, ada video, ada segala macam. Jadi ini adalah cara gimana kita memaksimalkan
feed kita, memaksimalkan konten kita di Instagram gitu. Jadi yang pertama itu sebelum diupload, usahakan teman-teman ngubah nama filenya, foto atau video menggunakan kata kunci. Nah, ini kata kunci itu gimana? Nyari kata kunci. Ini kalau mau saya jelasin sampai besok pagi, jadi mending beli bukunya aja. Nah, pakai kata kunci ya mungkin gini aja teman-teman, simpelnya nama filenya itu bisa, misal kita jualan, kita mau masukin apa? Mau masukin foto produk gitu ya, masukin foto produk jilbab ya. Nama filenya itu jilbab yang apa gitu. Mungkin teman-teman ada kodenya masing-masing gitu ya. Jadi jangan asal nama aja. Mungkin kalau di Canva itu kan misal kita bikin slide 1, slide 2 nanti pas keluar hasilnya kan namanya cuma 1, 2, 3 gitu nama filenya. Nah, itu jangan langsung diupload. Itu baiknya diganti nama dulu. Dan yang kedua adalah upload pada waktu yang sama persis, rutin dan kontinu. Ini balik lagi ke konsistensi tadi ya teman-teman. Ini walaupun sepele ya, tapi disiplin kita dalam memposting itu sangat berpengaruh. Di sini kita memanjakan algoritma. Jadi kalau algoritma kita manjain, ya insya Allah dia juga akan memberikan timbal balik ke kita gitu. Jadi postingan kita jangkauannya akan lebih jauh. Terus yang poin ketiga, maksimalkan penggunaan caption, terutama pakai hashtag-nya gitu. Mungkin teman-teman ya bisa. Cara nyari hashtag gimana? Banyak alat lah, banyak tools. Kalau paling gampang ya kalau saya yang ngelihat kompetitor. Jadi teman-teman follow aja kompetitornya, siapa yang menurut teman-teman di daerah teman-teman atau di bisnis teman-teman itu dia leading market. Nah ya udah bisa ditiru hashtag apa yang dia pakai, captionnya seperti apa gitu. Dan nah ini kalau kita mau follow kompetitor, jadi biasanya kan mereka juga komentarnya itu rame kan ya. Nah dari komentar itu teman-teman bisa ngelihat target marketnya itu seperti apa gitu. Nah ini salah satu tips sederhana tapi nendang lah. Itu kita ngelihat komen-komen di IG-nya siapa tadi? IG-nya rival kita. Nah, begitu. Terus untuk yang poin keempat, untuk akun baru itu usahakan 150 feed pertama. Tapi ingat, teman-teman di kemampuannya seperti apa? Maksud saya begini, 150 feed pertama itu bukan dalam sekali posting langsung 150, tapi teman-teman harus ngukur kemampuan teman-teman juga. Sehari teman-teman mampunya berapa posting? Kalau mampu sehari 5, ya udah 5 berarti kalau supaya 150 itu 30 hari ya. Nah, berarti harus teman-teman selama 30 hari itu harus sanggup memproduksi 5 konten dan harus continue. Waktunya sama persis, rutin gitu tadi. Jadi teman-teman juga harus menghitung kemampuan diri. Kalau saya cuma mampunya sehari 1, ya udah 150 hari pertama itu teman-teman harus kuat. Mungkin belum ada hasilnya mungkin ya. Mungkin hasilnya setelah postingan ke 151, tapi disinilah teman-teman diuji gitu. Mau nggak mau, ini adalah permainan ketahanan sih sebenarnya kalau di sosial media itu. Terus yang poin kelima, jangan menggunakan hashtag yang sama. Terus yang poin keenam, ini permainan hashtag sih, jadi ada hashtag yang di-ban oleh IG juga, teman-teman juga harus hati-hati. Dan saya agak lupa sebenarnya IG apa cara ngecek itunya hashtag yang di-ban oleh IG itu, mungkin Teh Salwa nanti bisa membantu ya. Terus nah ini saya langsung loncat aja ke poin nomor 8. Di setiap postingan itu usahakan harus ada selalu kontaknya teman-teman gitu. Jadi dalam satu postingan itu bisa di bagian paling bawah atau mungkin di captionnya itu kontak person. Jadi gimana cara customer menghubungi Anda, menghubungi kita sebagai penjual gitu. Ini penting banget sih. Jadi setiap postingan gitu harus selalu ada. Dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu cek insight. Insight ini
bisa kita dapatkan kalau akun kita bukan akun pribadi ya. Jadi akun profesional atau akun bisnis itu bisa. Kita ngecek insight, kita harus rajin-rajin cek insight ini. Jadi dari cek insight kita bisa nemu nih nanti winning formulanya apa. Konten yang paling winning di kita itu seperti apa. Jadi setelah kita coba berbagai jenis konten, nah nanti kelihatan tuh kalau di Aksoro itu konten yang sejauh ini paling winning itu adalah konten carousel. Jadi kita bikin konten yang banyak slide-nya gitu, karena beberapa kali bikin konten yang cuma 1 lembar gitu kurang efektif gitu. Nah itu dan ini bisa beda-beda loh teman-teman di tiap-tiap akun gitu. Jadi harus jangan asal mengiyakan kata orang gitu. Jadi kita harus paham juga sama sosial media kita. Begitu. Nah, ini buku yang penting ngebulnya. Nah, terakhir kita udah sampai ke kesimpulan. Jadi teman-teman harus ingat bahwa untuk bisa laris, untuk bisa berjualan dengan maksimal di sosial media, kita harus ingat bahwa permainan kita ini adalah permainan di sosial media itu lari maraton, bukan lari sprint. Jadi kita harus mampu menjaga ketahanan kita, harus mampu menjaga stamina kita, harus mampu menjaga konsistensi kita. Dan di tiap di tiap pos gitu, setiap ganti orang, kan kalau di setiap estafetnya maraton gitu, kok estafet ya, pokoknya di setiap misal 10.000 follower pertama atau 50.000 follower pertama gitu, nah itu bisa teman-teman jadikan ya kalau mau istilahnya memanjakan bergembira gitu, bisa apa sih, kok saya lupa ya. Nah, oke. Supaya sosial media bisa membawa manfaat maksimal, itu yang pertama, set tujuan dari awal. Jadi teman-teman harus bisa tahu tujuannya apa. Apakah tujuan awal sosial medianya itu sebagai tempat katalog, atau memang untuk mengumpulkan massa, atau memang karena gini teman-teman, kalau memang kita tujuannya adalah pertama itu untuk mengumpulkan massa, walaupun goal akhirnya untuk berjualan itu akan beda sama kalau itu hanya sebagai katalog gitu. Jadi nanti visualnya segala macamnya gitu akan berbeda. Terus yang kedua itu harus sabar dan konsisten. Ini sekali lagi saya tekankan, paling kunci adalah kita harus sabar, harus konsisten. Terus semakin spesifik akan semakin mudah diingat. Dan yang terakhir bikin jadwal aja sih. Bikin jadwal supaya kita bisa sabar, bisa konsisten. Gitu. Oke, terima kasih itu dari saya. Semoga materinya bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau segala macam bisa follow Instagram Aksoro gitu. Apps-nya kita juga Scale Up Business by Aksoro dan YouTube-nya Aksoro. Gitu. Teh Salwa mungkin selanjutnya. Wih, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Mas Fahmi, ilmunya daging banget nih, banyak banget teman. Wih. Banyak banget teman-teman yang mulai tercerahkan nih. Tadi kan Mas Fahmi udah bahas tentang buku yang penting ngebul. Aku pun baca nih beberapa buku dari Aksoro, bahkan mungkin udah semua buku dari Aksoro udah baca-baca. Widih. Mantap. Oke, jadi yang penting ngebul ini nih, aku ada bukunya nih teman-teman. Oh, ini nggak kelihatan. Kok saya nggak ada ya Teh ya? Iya, gimana nih Mas? Maaf ya, nggak ada. Oke, jadi ini teman-teman buku yang penting ngebul ini karyanya Mas Suryadin Laodang. Pak Suryadin. Oh ya, ya Pak Suryadin kan benar? Iya benar. Iya benar. Pak Suryadin Laodang ini aku pun baca dari awal dan banyak banget nih insight-insight yang didapat, terutama untuk teman-teman yang mau belajar tentang digital marketing. Jadi bukan hanya teorinya aja, tapi langsung praktek. Nah, ini yang aku suka banget dari bukunya, karena ini langsung dipraktekin gitu, ada step by step-nya dan lain-lainnya. Itu kalau menurut aku bakal memudahkan teman-teman yang belajarnya dari awal gitu. Gitu, Mas Fahmi.
Ini mau ada sesi tanya jawab atau gimana nih? Oh, ini udah banyak yang nanya nih gimana cara beli bukunya. Oke, teman-teman, tenang dan sabar ya. Ini aku langsung share link untuk beli bukunya. Teman-teman bisa langsung klik link yang udah saya share di kolom chat. Nah, itu teman-teman bisa nanti langsung klik aja linknya. Oh, bentar-bentar. Ini nggak ada HTTPS-nya ya. Jadi nggak nge-link ya. Oke, wait. Oke, nah aku beberapa juga baca buku Scale Up, buku Yang Penting Ngebul tentu saja, terus apalagi ya banyak deh pokoknya dari Aksoro. Nah, oke, terima kasih Teh Novi. Nah, jadi Teh teman-teman, Novi. ya jadi teman-teman bisa langsung sekarang chat untuk dapetin buku Yang Penting Ngebul yang tadi udah Mas Fahmi ceritakan, sudah bahas-bahas sedikit tentang Yang Penting Ngebul. Itu baru sedikit aja, ilmunya udah daging banget, apalagi teman-teman baca hingga akhir gitu. Bagus itu Oke. teman-teman bukunya. Saya nggak apa ya, Nih. nggak merekomendasikan sesuatu yang nggak bagus lah. Tuh, aku Itu bersama. haram hukumnya Soro. Oke, kita buka sesi tanya jawab nih sebelum ini sih harusnya 8:30 udahan nih Mas Fahmi nih. Wow, ini jam berapa? Wah, udah Ini setengah udah 9. lebih 4 menit, mungkin di 3 pertanyaan kali ya, boleh Mas Fahmi? Boleh, bismillah. Nanti kalau saya nggak bisa bantu ya Teh ya. Oke, boleh. Siap. Oke, aku lagi scroll dulu nih pertanyaannya, tapi ada satu pertanyaan yang aku ingat tadi. Sebetulnya kalau misalkan untuk akun jualan dan juga akun personal itu wajib dipisah atau enggak sih? Nah, kalau menurut Mas Fahmi gimana nih? Balik lagi sih ke tujuannya tadi ya teman-teman. Karena sekarang itu sebenarnya apa ya istilahnya itu yang lagi populer ya, yang lagi cepat berkembangnya itu adalah personal branding. Yes. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, teman-teman pede nggak sama diri teman-teman? Kalau teman-teman pede sama kemampuan teman-teman, teman-teman pede sama diri teman-teman sendiri, dan teman-teman pengen merasakan impact yang lebih besar gitu, itu bukan saya saranin ya, gimana ya bahasanya, akan lebih baik kalau mungkin teman-teman memulainya bikinnya pakai personal branding tadi, jadi akun personal yang dikembangkan. Nanti dari situ teman-teman bisa cerita, saya lagi ngerjain proyek ini, saya punya segala macamnya gitu. Karena agak beda ya, di Aksoro sendiri kita juga ngembangin beberapa akun personal gitu dan akun Aksoro sendiri. Dan saya rasain bener-bener bedanya gitu. Kalau akun Aksoro sendiri itu kayak gimana ya, kayak bukan yang susah berkembang, tapi kayak terlalu untuk trust tadi ya teman-teman. Kita untuk menumbuhkan trust dan rasa nyaman tadi lebih susah kalau dia pakai nama organisasi gitu. Akan lebih mudah, zaman sekarang ini akan lebih mudah trust-nya, lebih mudah nyamannya itu kalau ke akun personal langsung gitu. Nah, ya teman-teman bisa ngelihat lah mungkin akun personalnya Kang Dewa dengan akun bisnisnya dia mana yang lebih rame. Akunnya Teh Muri dengan akun bisnisnya Teh Muri mana yang lebih rame, mana yang lebih engage gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngelihat dari situ. Nah, balik lagi tadi kalau teman-teman pede dengan diri teman-teman sendiri, mulailah dari sekarang, nggak apa-apa untuk melakukan personal branding atau menumbuhkan akun personalnya tadi gitu. Semoga menjawab ya. Oke, sih. Aku setuju banget nih Mas Fahmi. Oke, pertanyaan kedua nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Anastasia Rina Tauli. Ini sayang sekali direct message, jadi mungkin lebih cepat terbaca ya. Maksudnya gimana sih Mas memanjakan algoritma dengan rutin posting? Ini khusus berlaku untuk IG aja kah? Oke, memanjakan algoritma. Jadi ini sebenarnya istilah saya ya, karena beberapa kali itu banyak juga dari Zoom Aksoro gitu, teman-teman yang nanyain, teman-teman yang merasakan kesulitan atau merasakan kok kayak dikerjain sama algoritma gitu, padahal dia udah ngikutin kata-kata mastah Instagram gitu, yang harus pakai hashtag ini, harus pakai hashtag itu, tapi kok enggak hasilnya belum maksimal gitu.
Nah, ini istilah yang apa ya, yang bahasa saya memanjakan algoritma. Jadi sebenarnya algoritma itu akan pro sama kita kalau kita juga bikin mudah si algoritma tadi. Salah satu cara kita bikin mudah algoritma adalah konsisten. Konsisten dalam waktu posting, konsisten dalam jumlah posting, konsisten beberapa hashtag gitu. Konsisten dalam mungkin visual dan segala macamnya gitu. Itu salah satu cara. Dan menurut saya dari beberapa eksperimennya Aksoro juga nggak cuman IG, jadi semua platform juga bisa. Dan kalau Aksoro sih sebenarnya sekarang lagi fokus di YouTube dan apa namanya Instagram sih ya, YouTube dan Instagram gitu. Dan beberapa teman-teman Aksoro juga yang pakai TikTok dan segala macam juga mereka mengiyakan kalau konsistensi ini penting sih di semua platform sosial media gitu, nggak cuma Instagram. Nah, itu dia tadi, makanya saya harap teman-teman juga tahu kemampuan teman-teman itu. Apakah saya mampu untuk istilahnya untuk bikin di semua sosial media, bikin di semua platform, ataukah saya hanya mampu di platform Instagram? Nah, itu jadi teman-teman sendiri yang bisa mengukur itu. Kalau teman-teman punya tim mungkin bisa semuanya dijabanin. Tapi kalau mungkin teman-teman di sini masih sendiri ya mau nggak mau sih kalau menurut saya teman-teman harus bisa milih mana platform yang benar-benar menurut teman-teman cocok. Ada mungkin yang lebih cocok di Facebook karena dia lebih jago bercerita gitu kan, pakai paragraf full gitu daripada di Instagram karena mungkin dia nggak begitu jago desain. Karena di Instagram itu desain juga sangat penting sih, tipografi segala macam visualnya itu. Kalau visualnya udah nggak enak dibaca ya orang pasti skip walaupun isinya daging. Tuh, gitu teman-teman. Jadi back to yourself. Widih. Balik lagi ke kemampuan teman-teman sendiri gitu. Oke. Nah, ini kan bahas tentang konsistensi nih. Terus ada yang tanya nih dari Mbak Novalinda. Kak tadi kan menjelaskan kita harus konsisten dalam beriklan. Nah, untuk konsisten di sini apa jamnya juga harus konsisten atau diubah ya? Konsisten beriklan. Misalkan apakah misalnya hari Senin ini kita iklannya di jam 2 siang, terus hari Selasa apakah harus di jam 2 siang juga atau bisa diubah-ubah asalkan kita konsisten setiap hari posting gitu. Oke. Kalau menurut saya ya ada baiknya konsistennya itu bahkan konsisten detik. Iya teman-teman. Jadi benar-benar konsisten jamnya. Kalau jam 2 saya tapi teman-teman bisa sih sebenarnya eksperimen ya. Kalau dari insight itu bisa kelihatan tuh ada jam-jam berapa sih yang follower teman-teman itu aktifnya. Nah, di jam-jam itu biasanya 30 atau 1 jam sebelumnya teman-teman coba upload gitu kan. Nah, itu bisa eksperimen jam-jam mana sih yang paling oke gitu. Nah, kalau pengalaman saya di akunnya Aksoro itu kalau di Aksoro itu jam-jam paling aktifnya jam 9, jam 12 sama jam 4 dan jam 7 kalau nggak salah, jam 4 dan jam 7. Nah, saya coba tuh di tiap-tiap jam aktif paling banyak dan ternyata yang paling works itu jam malam kalau di Aksoro dari jam 7 gitu. Jadi saya mengusahakan untuk setiap jam 7 harus upload gitu. Jadi teman-teman bisa eksperimen dulu sih. Jadi mungkin kalau di saran di buku yang penting ngebul tadi kan kita harus bikin 150 feed pertama ya. Nah, itu jadi teman-teman mungkin nanti kalau udah ada 30 feed itu jadi teman-teman udah bisa ngeliat tuh insight-nya seperti apa, datanya mungkin udah lebih konkret. Nah, mulai deh eksperimen jam-jamnya gitu. Nanti akan ketemu winning time-nya sih. Nanti dari situ baru kita konsisten. Oh, kayaknya jam 2 nih, saya harus jam 2 nih gitu. Karena tiap akun juga beda-beda sih, teman-teman.
Oke, jadi prime time-nya kali ya di setiap Mm-mm. akun-akun yang teman-teman jalanin sekarang untuk bisnisnya. Karena ya betul banget kata Mas Fahmi, kalau misalkan di Aksoro di jam 9, 12 dan jam 4, nanti di SBO pun beda lagi nih. Misalkan di SBO itu di jam 10 jam malam juga ada, dan mungkin nanti di Instagram teman-teman bakal beda lagi. Jadi emang harus eksperimen, harus dicobain supaya teman-teman bisa dapetin prime time-nya di jam berapa aja gitu. Oke, ini udah mau jam 9 malam ya. Hampir Wow. molor setengah jam ya nih. Wah, maaf ya teman-teman Gak molor. apa-apa Mas Fahmi, aku malah di sini teman-teman ini paling senang banget kalau makin banyak ilmu yang bisa didapetin sih kayaknya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Fahmi udah kasih dagingnya untuk kita semua. Alhamdulillah aku pun jadi tercerahkan nih untuk dapetin ide tadi dari Mas Fahmi dari web apa gitu tadi namanya ya. Bagi hadiah salah. Oke. Ya itu. Terus tadi yang hashtag yang di ban mungkin nanti aku bakal share linknya ke teman-teman. Cuma kalau setahu aku ini, seingat aku hashtag yang nggak boleh dipakai itu hashtag yang ada brand-brand besar kayak misalkan brand-brand luar negeri Gucci dan lain-lain, itu biasanya kalau misalnya kita pakai itu udah langsung otomatis ke ban gitu. Seru Kak ilmunya. Oke, ini saatnya bagi-bagi hadiah nih. Nah, ini nih yang paling seru dari webinar. Yaitu bagi-bagi hadiah. Oke, Mas Fahmi, aku mohon maaf mau stop share screen-nya. Oke. Oke. Nih, sip. Oke, masih ada nih Mas Fahmi. Oke, sip, udah. Nah, malam ini, ini yang paling seru di webinar malam ini adalah bagi-bagi hadiah. Aku bakal kasih satu surprise box untuk teman-teman yang udah hadir malam ini, yang bisa menjawab pertanyaan dari aku nih. Ayo siap-siap catatannya yang tadi udah ngikutin ilmu dari Mas Fahmi dari awal hingga akhir. Teman-teman, karena aku bakal kasih pertanyaan sesuai dengan materi yang Mas Fahmi tadi berikan ke teman-teman. Jadi, yuk catat atau buka lagi catatannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, tadi Mas Fahmi kasih 3 cara untuk jualan laris di sosial media. Apa aja sih? Ayo, langsung share di kolom chat. Yang benar bakal dapat satu surprise box. Karena malam ini satu surprise box dulu ya, teman-teman. Ayo, share di kolom chat. Ini baru banget nih tadi nih. Wah, yang mana nih? Oke, wih. Oke, wah cepet banget. Siap. Telat masuk, oke, gak apa-apa. Oke, nah, jadi yang benar adalah apa, ayo? Nah, jadi yang benar adalah tadi 3 rumus yang udah Mas Fahmi berikan ilmunya ke kita semua adalah yang pertama konsistensi, yang kedua itu storytelling, dan yang ketiga itu optimasi. Benarkah Mas Fahmi? Oke, nah jadi pemenangnya adalah, oke aku bakal scroll, pemenang yang paling cepat nih ngetiknya, yang paling cepat share juga di kolom chat. Oke, wah ini scrollnya banyak banget nih. Oke, ini udah siap. Oke, jadi yang benar dari Mbak Vivi Ruriansyah. Yeay. Tepuk tangannya dong, guys. Oke, jadi Mbak Vivi Ruriansyah mendapatkan satu surprise box. Nanti bakal dikirim ke alamatnya Mbak Vivi Ruriansyah. Nah, setelah ini Mbak Vivi boleh japri Salwa di nomor admin Salwa maupun di Salwa japri pribadi gak apa-apa gitu. Oke. Nah, karena ini udah mau jam 9 ya. Mas Fahmi masih di kantor kah? Di mute Mas Fahmi. Nah. Masih di kantor nih. Oke, sama berarti. Wih, kok rajin di kantor teh? Ya, biasalah Mas Fahmi. Tahu sendirilah targetnya marketing apa. Semoga cepet deal.
Dan. Amin. Semoga Mas Fahmi juga cepet deal ya. Deal Oke, dan. amin. Amin. Selamat ya Nah, buat Kak Vivi. yes, betul. Aksoro Selamat ngasih hadiah boleh nggak sih? boleh banget dong. Aku dapat gak nih hadiahnya? Nanti nitip ya Teh ya. Oke, boleh. Hadiahnya apa ya? Yang ada di sana aja deh. Apa tuh buku? Nah, buku boleh, buku yang ada di sana. Buku yang mana nih, Mas Fahmi? Maunya Teh siapa tadi? Vivi. Maunya apa gitu aja dah. Oh, siap. Jadi surprise box-nya nanti ditambahin buku dari Aksoro nih, dari Mas Fahmi. Boleh, Oh, Mbak Vivi surprise mau. box ya? Iya, jadi kita biasanya kalau misalkan webinar itu ngasih hadiah berupa surprise box. Jadi yang datang itu nanti surprise. Cuman ini udah dikasih tahu, jadi gak apa-apa. Oke, maaf. Gak apa-apa, Mas Fahmi. Jadi ini nanti kita tambahin gitu. Tetap dari Siap. hadiah dari kitanya tetap surprise gitu. Oke, Mbak Vivi mau buku apa nih? Kita apa? Oh, rahasia katanya. Oke, dapat bisikan sponsor nih dari Teh Novi. Katanya rahasia bukunya. Oke, jadi Mbak Vivi nanti kirim alamatnya japri ke Salwa untuk alamat lengkapnya. Nanti bakal hadiahnya surprise box plus 1 buku dari Aksoro dari Mas Fahmi. Sip, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Fahmi udah hadir di komunitas bisnis muslimah. Terima kasih banyak banget, ilmunya daging sekali. Kita sangat tercerahkan, termasuk aku pun sangat tercerahkan dengan ilmu Mas Fahmi tadi dan juga buku-buku yang telah diciptakan oleh Aksoro. Aku sangat tercerahkan banget karena apalagi buku yang saat ini lagi dibaca sih Scale Up sih yang lagi dibaca gitu. Itu bukunya udah ini sih, udah apa namanya, udah sold out bukunya. Kalau Scale Up udah sold out ya? Kalau teman-teman di sini mungkin mau, ya waiting list. Dan waiting listnya juga kita harus nunggu 1.000 dulu sih baru dicetak. Widih, oke. Jadi sistemnya kayak gitu ya? Oke, siap. Sip, terima kasih banyak untuk Mas Fahmi untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang udah hadir malam ini. Semoga Allah mudahkan bisnisnya teman-teman makin besar. Allah sehatkan selalu. Dimudahkan, dilancarkan segala-galanya, impian-impiannya bisa terwujud, bisnisnya makin besar, semuanya dimudahkan dan bisa scale up bisnisnya. Amin. Terima kasih Mas Fahmi sekali lagi. Makasih semuanya. Oke, sekian dari Kak Salwa, Mas Fahmi dari tim Aksoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih ya.